الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد ولا رسول بعد أما بعد. Ya, insyaallah untuk hari ini kita akan melanjutkan talaqi Al-Quran kita. Nah, sekarang masuk ke surah Al-Alaq. Baik, kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Nah, qaf itu punya sifat qalqalah ya, dipantul ya. Nah, selain dipantul, qaf juga ditebalkan ya, karena huruf tebal, maka selain dipantul juga ditebalkan ya. Iqu. Nah, iqu ya. Coba ulang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 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 اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. ulang. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم. Nah, huruf ain makhrajnya di tengah tenggorokan ya, ya, a, allama ya. Coba ulang. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ulang. 'Allamal insana ma lam ya'lam. كلا إن الإنسان ليطغى. Nah, to juga sama ya, qalqalah dipantul ya, layatu ya. Ya, ada berapa huruf qalqalah Bu? Ada 5 ya. Ada 5 apa saja?
Qaf, ta, nah, qaf, ta, ba, jim, dal. Nah, di 5 huruf tersebut pengucapannya dipantul ketika sukun, ya, ketika sukun. Dan ada yang ditebalkan dan ada yang ditipiskan, ya. Yang ditebalkan ada 2 huruf, ya, huruf to dan huruf qaf, ya. To dan qaf yang tadi. Iqra, la yatu, la yatu. Nah, itu ya. Sedangkan 3 huruf selainnya ditipiskan. Huruf ba, ab, ya, dal, aj, ya, terus jim, aj. Ya, jadi seperti j, ya, aj, ab, ad. Nah, sedangkan qaf dan to itu ditebalkan. Iqu, ya, iqu, ya. Terus la yatu, la yatu. Nah, ya. Coba la yatu, la yatu. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. Nah, diperhatikan juga pengucapan huruf-huruf sukun, ya. Di huruf-huruf sukun harus disempurnakan sifat-sifatnya, ya. Jadi harus disempurnakan sifat-sifatnya. Nah, huruf sin itu punya sifat hamas dan rokhawah, ya. Suaranya mengalir, napasnya juga mengalir. Hus, ya. Selain itu juga sin punya sifat sofir, ya. Jadi tajam suaranya. Hus, ya. Hus. Nah, sedangkan ghain, kalau ghain punya sifat syiddah, maaf, punya sifat jahar dan rokhawah, ya. Jahar itu eh, napasnya tertahan, sedangkan rokhawah suaranya mengalir. Tau, nah, itu ya. El, nah, itu suara, ya. Itu suara. Kalau napas kayak tadi huruf sin, as, itu napas yang mengalir, ya, napas yang mengalir. Sedangkan ghain itu suara yang mengalir. El, el. Nah, ya. Nah, kalau ghain karena sebelumnya berharokat fathah, maka dibaca tebal, ya. Tau, ta, tau, ya. Coba ikuti. Hustauna, hustauna. Ar-ra'ahu istaghna. Nah, hati-hati jangan huruf ghain bukan qalqalah. Ya, jadi jangan dipantul, jangan taghna, nah, tagh. Nah, jangan dipantul tapi dialirkan. Taghna. Coba taghna. Nah, itu ya. Coba ulang. Ar-ra'ahu istaghna. Hmm. Inna ila rabbika ruj'a. Jim qalqalah, ya. Cuman ditipiskan ruj'a. Ya. Nah, coba ulang. Inna ila rabbika ruj'a.
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. Ba juga qalqalah ya, ditipiskan. Abdan ya. Ba abdan idza shalla. Nah, rusad ditebalkan ya. Shalla ya. Ulang. Shalla abdan idza shalla. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى تقوى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية. Nah, sod ketika kasroh tetap dibaca tebal ya. Si. Ya, si. Jangan seperti huruf sin. Si. Itu sin ya. Si. Tipis. Sin. Kalau sod tebal. Si. Ya. Lanasfa'an bin nasiyah. Ya. Nasi. Si. Ya. Nah, kalau ditipiskan nanti berubah jadi huruf sin. Ya. Nasiyah. Si. Dia harus ditebalkan. Nasiyah. Ba. Nasiyah. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة خاطئة huruf hamzah ya, jangan seperti ain. Khati'ah ya, ah. Nah, ulang. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه فليدع ناديه سندع الزبانية
كلا لا تطيعه واسجد واقترب. Nah, di sini ada 3 huruf qalqalah sekaligus ya. Huruf dal, qaf, dan ba. Wasjud waqtarib. Ya, coba. Wasjud waqtarib. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Nah, di sini ayat 19 termasuk ayat apa, Bu? Ayat sajdah ya. Ayat sajdah. Jadi di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat sajdah ya yang disunnahkan sujud tilawah namanya ya. Nah, alhamdulillah mungkin untuk hari ini cukup. Insyaallah ahad depan kita lanjut ke surah Al-Qadar. Ya, semoga bermanfaat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka Majlis Taklim Ahad kelima yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'ut tabi'in hingga kita selaku umatnya di akhir zaman ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin ihwatul iman, sebelum kepada pemateri ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, Mata Baitur Rahman Ahad pertama bulan Agustus insyaallah bersama Ustadz Nasruddin Syarif. Kedua, bagi jamaah yang ingin bergabung dengan program tabungan kurban Baitur Rahman bisa menghubungi stand panitia yang ada di depan. Yang ketiga, Mahad Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah sekalian, terkhusus atas seluruh infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Mahad Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Baik, karena Al-Ustadz sudah ada di sekeliling kita, mari kita mulai kajian ini yang akan membahas yaitu Minhajul Abidin. Langsung saja kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال في آية أخرى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Hadirin ikhwatu iman, jamaah Baitur Rahman yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini atas nikmat yang Allah berikan, di mana Allah memberikan nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat yang akan terasa ketika kita sakit. Kenikmatan itu luar biasa, sangat kita inginkan dengan nikmat sehat. Yang kedua, nikmat sempat dan akan terasa kenikmatan kesempatan, nikmat waktu luang ketika kita disibukkan dengan aktivitas keduniaan kita. Oleh sebab itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan meneruskan Pak Bu kajian yang pernah kita kaji di pertemuan perdana, itu baru muqaddimah. Sekarang kita akan masuk ke aqobah atau jalan terjal menuju surga. Aqobah yang pertama yaitu aqobah al-ilmi wal ma'rifah. Namun sebelumnya mungkin ibu bapak ikhwatu iman masih lupa mengingatkan kembali, mohon hari hilap memual warnya. Kita coba menelusuri dari awal dulu bahwa kita ditugaskan oleh Allah sebagai insan secara pokoknya adalah untuk beribadah. Secara pokoknya. Kalau secara lengkap memang bukan hanya untuk ibadah ya. Pernah kita jelaskan bahwa kita beribadah itu hanya kepada Allah. Dan itu termaktub dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada poin penting, illa liya'budun. Berarti di sini yang harus kita perhatikan adalah tugas kita ibadah. Tugas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan wa ma khalaqtul jinna yang ini, kata beliau, innama khalaqtuhum, hanya saja aku menciptakan manusia dan jin itu li'amurohum bi ibadati, agar aku perintahkan jin dan manusia untuk beribadah. Lalih tiyaji ilaihim, aku tidak butuh terhadap jin dan manusia. Maka di ayat berikutnya, ma uridu minhum min rizkin wala uridu ayyut imun. Kami tidak butuh rizki, kami tidak butuh diberi makan gitu. Makanya di sini jelaskan bahwa Allah menciptakan kita hanya untuk ibadah. Nanti Imam As-Sudi menegaskan ibadah itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Ada yang mayanfa'u, ada yang bermanfaat, artinya kita beribadah langsung kepada Allah. Ada juga yang tidak ada manfaat, malayanfa'u. Seperti apa? Seperti ibadahnya orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik itu ketika ditanya, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo. Andai engkau Muhammad bertanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy waktu itu,
Man khalaqas samawati wal ardo. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa kata mereka? La yaqulunna Allah. Tentu mereka akan menjawab Allah. Nah, ibadah-ibadah mereka itu terkontaminasi dengan kemusyrikan. Ini layan fa'u itu yang begini. Nanti akan ada orang beribadah tetapi mardud, tertolak. Kenapa? Tidak ada manfaatnya. Dia beribadah kepada Allah tapi mencari wasilah selain Allah. Bahkan kita tahulah dalam sejarah ya, sejak zaman Nabi Nuh tuh mulainya. Nabi Nuh, terus kaum Samud, kaum Ad, nanti puncaknya di Firaun sebagai Tuhan Firaun itu disembah oleh manusia. Ternyata mereka-mereka itu ibadahnya itu dengan ada wasilah, patung-patung. Termasuk sebelum adanya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Arab zaman itu Arab jahiliyah, Pak Bu. Mereka menyembah patung Hubal yang besar tuh, patung patung Lata, Uzza, Manat itu. Mereka menyembah itu. Ketika ditanya kenapa menyembah patung-patung di zaman Nabi Nuh sampai zaman itu, ternyata mereka mengatakan ma na'buduhum. Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah patung, kami tidak menyembah berhala. Illa kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali hanya untuk mendekatkan kami saja kepada Allah. Ini mah wasilah. Hakikat ibadahnya hanya kepada Allah. Ini mah syariat. Itu. Padahal salah ya tanya. Salah. Ada yang gitu ya. Dah hakikatnya maka Allah. Tapi kudu aya syariat. Kudu aya wasilah. Itu teh salah. Kenapa? Karena menyembah itu hanya kepada gitu. Kembali ke sini. Jadi hadirin waktu iman di Az-Zariyat itu tugas kita utama ya. Kita harus menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah. Ini ringkasan saja ya. Kemudian yang berikutnya, ibadah adalah samratul ilmi. Samroh itu buah. Jadi ibadah itu buah dari ilmu. Nah, kita sorot 2 poin ini Pak Bu. Berarti tadi ada kata ibadah, sekarang ada kata ilmu. Maka di akobah pertama kita akan bahas ini ya. Ini hanya pengantar dulu. Jadi ibadah itu ternyata buah dari ilmu. Berarti agar buah ini menjadi buah yang bagus, buah yang manis, buah yang ranum, buah yang dinikmati oleh kita sekalian, kira-kira harus dibagaimanakan pohon tersebut. Dipelihara kan, dipupuk, dan sebagainya. Itu dipelihara. Nah, nanti akan kita sandingkan antara ilmu dengan ibadah. Antara ilmu dengan ibadah. Apa yang harus didahulukan? Nah, langsung buahan mual. Nah, berarti nanti kuncinya itu adalah di ilmu. Nanti kita bahas. Maka di sini ibadah itu adalah samratul ilmi, buahnya ilmu. Kalau Imam Al-Ghazali, ini Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali di kitab yang lainnya, di kitab Bidayatul Hidayah, ini adalah hidayah gitu. Jadi buah ilmu itu adalah hidayah. Karena dengan hidayah kita bisa beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah. Jadi hidayah ibadah itu sama ya. Kita bisa ibadah kepada Allah karena diberikan hidayatut taufik. Kita diberikan hidayat taufik sehingga kita mampu untuk beribadah. Dua-duanya sama. Ini buah dari keilmuan. Ini buah dari keilmuan sehingga kita sadar bahwa inilah yang harus kita pahami, bahwa dalam kehidupan kita ilmu itu nomor wahid. Ilmu itu nomor pertama dan utama. Kenapa? Sejak kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perut ibu kita, kan bahasanya la ta'lamuna syai'a. Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang melahirkan kalian di perut-perut ibu kalian. Tapi la ta'lamuna syai'a.
tidak tahu apapun juga. Akan tahu oleh Allah diberikan 3 potensi. Satu apa, Bu? Wa ja'ala lakumus sam'a. Kedua, absor. Ketiga, tuh, pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini menjadi potensi besar untuk menjadikan kita bisa berilmu. Karena akobah pertama itu adalah ilmu. Baik, turun ke bawah. Dengan ibadah ini menjadi wasilah kita bisa menuju surga. Kalau bahasa saya itu, kita mesti kembali lagi ke surga. Nah, buat kembali, apakah pernah kita di surga? Kan tidak pernah. Tapi kalau membaca sejarah, kakek moyang kita yaitu Adam. Adam Darwin. Adam ya. Jadi kakek moyang kita itu Adam alaihissalam. Beliau sudah di situ. Turun ke bumi ini sesungguhnya bukan karena memakan pohon terlarang, Bu. Dan tidak ada pohon terlarang pun Allah sudah menjadikan Adam nanti akan jadi khalifah. Jangan jadi alasan. Andaikan Nabi Adam tidak makan pohon terlarang itu, kita tidak akan hidup di dunia. Tidak. Kenapa? Di Al-Baqarah jelas. Inni ja'ilun fil ardi. Sudah dijelaskan, aku akan jadikan di muka bumi ada khalifah, Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam disimpan dulu di surga gitu. Andaikan tidak makan itu, tetap Nabi Adam pasti ke bumi. Pasti ke bumi. Kenapa? Ya memang begitu. Nah, oleh sebab itulah kembali ke yang tadi, Nabi Adam pernah di surga, turun ke bumi karena melakukan kemaksiatan, dan nanti Nabi Adam akan masuk lagi ke surga. Jadi kita harus kembali lagi ke surga, mengikuti moyang kita. Makanya di ayat yang tadi, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا. Orang beriman, orang beramal soleh diberikan busyra, kabar gembira. Apa? Jannah. Jannah teh mun bahasa orang mana? Surga. Tapi dah surga mah kan suarga itu. Suarga. Suarga kan bahasa Sanskerta ya. Dikhususkan untuk mereka-mereka yang ruh-ruh yang baik menurut ajaran mereka. Kalau jannah, ya jannah tajri min tahtiha anhar, banyak kebun dan sebagainya. Tapi terlepas dua istilah yang berbeda, kita maksud surga itu surga menurut Al-Quran. Dah beda angkena surga, upuasa, sembahyang, kan bedanya. Tapi maksud kita menyebut surga itu jannah yang ini. Jadi diberi kabar gembira bagi orang beriman, orang beramal soleh surga. Oh itu luar biasa ya. Tapi surga itu kan mala ainun ro'at. Tidak pernah terlihat oleh mata. Tidak pernah terdengar oleh telinga. Bahkan tidak pernah terbersit oleh hati kita. Teka bayang gitu. Dibayang-bayang udah hese gitu. Walaupun tajri min tahtiha anhar. Nanti ada anharnya ada min asalim musoffa, dari madu yang diperas sehingga jadi apa? Bersih, dari khomer ladzatil lisyaribin, mimma'in ghairi asin, dan jadi banyak sungai-sungai yang nanti di surga. Tapi dak angere teka bayang gitu ya. Hanya yang jelas ini ibadah yang kita lakukan hari ini wasilah untuk kembali lagi ke surga. Bahkan surah Az-Zukhruf yang tadi itu mah perintah langsung Pak Bu. Khususnya ke Bapak bersama keluarga. Udkhulul jannah. Kalau tadi mah berita ya. Wa basyiril ladzina amanu, itu mah berita. Dalam kajian balaghah namanya khobariyah. Kalau yang barusan udkhulu fil amr, perintah langsung dari Allah. Masuklah kalian. Nah ini mah insya'iyah. Jadi antara khobariyah berita dengan insya'iyah tuntutan, itu lebih kuat tuntutan. Kalau tadi hanya berita saja. Kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh surga. Kalau yang ini udkhulul jannah. Masuklah kalian semua ke surga. Antum bahasa nage. Tambahan antum. Padahal udkhulul itu saya antum ya.
udkhulul jannata antum, masuklah kalian semua ke dalam surga. Tambahan, nanti tambahan apa? Wajukum, dan pasangan-pasangan kalian. Jadi lebet surga teh ulah pedit sorangan. Bapak we hoyong lebet surga, ari si ibu henteu. Suami ingin masuk surga, ari si tidak mau. Jadi harus berjamaah masuk surga itu. Bahkan dalam surah apa? At-Tur ya kalau tidak salah. Surah At-Tur itu kan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman diikuti oleh keluarganya dengan keimanan yang mereka miliki, alhaqna bihim, kami akan pertemukan mereka, keturunan mereka, keluarga besar mereka. Cek Sunda mah keluarga sarimbit atau nun paling sote nanu? Nah, sabondoroyot. Sabondoroyot bakal lebet surga berbondong-bondong. Itu teh di surah At-Tur. Al-sal apa? Biimanin ya. Pertahankan keimanan orang tua, pertahankan keimanan kita dengan keturunan kita, pertahankan walaupun beda. Keimanan orang tua lebih hebat, misal keimanan anak kita di bawahnya, tapi al-haqna, kami akan pertemukan. Nah jadi yang tadi itu masuk surga ya, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Dengan cara diberikan kabar gembira bahwa kalian mesti masuk surga. Maka kembali ke sini, kita harus berpikir hari ini untuk menuju surga itu. Tong mikir-mikir nu sanes deui aya mah. Kita harus betul-betul jadikan wasilah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena minhajul abidin ini adalah tangga hamba-hamba Allah ila jannati rabbil alamin, untuk menuju jannahnya Rabbul Alamin. Jadi sengaja kitab ini dikaji, digali agar kita bisa menuju surga itu. Hadirin waktu iman, namun masalahnya jalan menuju surga itu tidak mudah. Sulit. Banyak akobah. Akobah teh terjal. Di juz amma geuning aya Pak. Akobah bahasa apa? Itunya apa ayatnya? Falak tahamal akobah. Falak tahamal akobah. Maka kamu pasti akan menempuh akobah. Akobah itu jalan yang terjal. Falak tahamal akobah. Maka Anda akan mendapatkan jalan yang terjal. Nah ini juga akobah. Bahasa Al-Ghazali ya. Bahasa Al-Ghazali itu adalah akobah, jalan yang terjal. Jadi kalau kita perhatikan di sini, akobah di sini, jalan terjal di sini memang tidak mudah untuk kita lalui. Kenapa? Nabi bersabda di dalam hadis Bukhari nomor hadis 6487 bahwa Nabi menegaskan hujibatin nar bisyahawat. Di hadis yang lain di riwayat Muslim, huffatin nar bisyahawat. Dikelilingi, ditutup neraka itu dengan syahwat. Wa hujibatil jannah bil makarih. Nah, fokusnya yang ini saja kita ya. Wa hujibat atau wa huffat al jannah bil makari. Jadi dihijabnya, ditutupnya surga itu, dikelilingi surga itu bil makari, dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Ari pinarakaan mah sesuai hawa nafsu, tapi kalau pi surga itu makari, makruh, tidak kita sukai. Ya siga ayeuna di Majlis Taklim suka nyamannya hari libur begini, apakah di rumah, jalan-jalan, atau Majlis Taklim? Kan inginnya istirahat di rumah atau jalan-jalan kemana, itu kan nyamannya. Tapi kalau kita tidak suka ke taklim, tapi kita memaksakan diri untuk masuk ke makarih yang ini, yang tidak kita sukai ini, yang tidak disenangi oleh hawa nafsu, itu tapi surga. Makanya berbahagia kalau ibu bapak merasakan ini sulit tapi oleh Allah mudah. Fasanu yassiruhu lil yusra.
Yang mudah oleh Allah mudahkan. Karena nanti akan ada yang sulit Allah mudahkan. Pasanu yassirhu lil usra. Nu hese digampangkan, teh hese digampangkan. Ini sudah mudah, diberikan kemudahan dan Allah mudahkan kembali. Maka jalan menuju surga itu sulit. Banyak akobahnya. Banyak jalan terjal yang harus kita lalui. Kalau tidak kita lalui ini, maka yang terjadi, ya kita tidak akan bisa menuju surga. Tong dibayangkan gampang. Karena ada 7 akobah. Berat 7 akobah ini. Tapi kalau akobah pertama oleh kita sekalian, bisa dilalui ini, mudah nanti kesananya. Asal tawakul ya. Tawakul itu tawakal. Tawakulkan semuanya kepada Allah. Pasrahkan. Kita ikhtiar semaksimal mungkin dan pasrahkan semuanya kepada Allah. Itu akan mudah, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Asal tadi, tawakulkan setelah kita berikhtiar. Dan jangan mengandalkan ikhtiar kita. Ayo full ikhtiar, tapi tidak memasrahkan semuanya kepada Allah. Baik, di sini jalan menuju surga terjal. Itu yang pertama. Kedua, kondisi kita yang mau menuju surga tersebut juga keadaannya lemah. Nah, hambat lemah tinggal di sini. Keadaan kita lemah. Satu, diri kita yang lemah memang. Yang kedua, waktu. Waktu yang Allah berikan kepada kita itu berapa tahun di dunia? Sing sabaraha. Untuk kita nanti menuju surga. Surga neraka makan ketika kita malakul maut menjemput. Itu sudah ditentukan surga nerakanya. Berarti waktu yang Allah berikan kepada kita memang tidak cukup. Hanya 60 tahun sampai 70 tahun. Dalam riwayat At-Tirmidzi gitu ya. A'maru ummati, umur umatku ini min sittina sanah ila sab'ina sanah. Dari 60 tahun hingga 70 tahun. Jadi usia kita tuh hanya berakhir di 70 tahun. Ibu bapak ini langkung 70 tahun berarti makhluk langka ya. Makhluk langka. Karena sabda Nabi sampai 70. Kalau menjadi makhluk langka harus diistimewakan, dilestarikan. Dilestarikan dengan ibadah, istighfar, taubat, tong kadugem wae. Nges usia sudah tidak lagi usia 70 lebih masih kene ngomongkeun batur. Itu namanya rugi ya. Rugi. Tong siga Abu Sa'dah ya. Yang dia di akhir kehidupannya tidak ada dalam kebarokahan. Nah, waktu yang diberikan tidak cukup. Kemudian waktu luang kita, farog, waktu luang kita kan sedikit. Kita sibuk. Sibuknya dengan apa Pak? Biasanya Pak? Bapak heula, orang sibuk. Padahal waktu luang kita jangan ngaji. Tetapi karena kita disibukkan dengan ini, biasa sibuk karena naon tah? Kerja ya sudah itu mah rutinitas kita ya, bagian dari ibadah yang gue rumah doh. Itu sudah sibuk kerja ya sudah jelas. Kalau kita sibuk kerja 8 jam 10 jam itu jadi aktivitas keseharian kita. Tapi di waktu luang kadang-kadang kita sedikit. Karena apa? Ketika waktu luang jarang digunakan untuk tolab ilmu. Ya tidur berapa jam, jemput rezeki berapa jam. Di dalam 24 jam itu luangkan waktu cukup 1 jam sehari untuk tolab ilmu. Dari mah aya ku waktu narine, aya ka hobina pleng sapoe jemput teh. Dari Sabtu pulang Ahad kan begitu. Kan harusnya berpikir ini hobi apakah diridhoi oleh Allah atau tidak. Oh diridhoi, teruskan, bismillah. Tapi kalau kira-kira tidak diridhoi, mending ganti hobinya. Hobinya apa? Belajar, mending gitu. Dalam aspek kehidupan kita belajar. Bukan hanya belajar baca buku, belajar dalam kehidupan. Nah jadi waktu luang merasa sedikit. Maksudnya kita sibuk dengan keduniaan. Kesibukan banyak, umur pendek, ajal sebentar lagi. Maksud ajal sebentar lagi, tidak ada yang tahu kapan seorang meninggal dunia.
La yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun. Sedangkan safar masih panjang itu perjalanan kita. Tong dibayangkan pondok ya tanya panjang lalakon orang teh. Kita di dunia hanya 70 tahun, di alam barzah berapa tahun? Wallahu a'lam. Alam ba'ats dibangkitkan, wallahu a'lam. Mahsyar, sirat, surga, neraka itu selamanya perjalanan kita itu. Maka jangan sampai kebahagiaan nanti, ya, kebahagiaan nanti di akhirat digadaikan sekarang, bahagianya sekarang saja, atau bahkan dijual. Hidayah dijual dengan dolalah. Ulaikal ladzina ishtarawud dolalata bil huda. Jadi jangan sampai terjadi itu. Jangan sampai terjadi kita seperti orang-orang yang memang begitu. Mereka itu hidup di alam dunia hedonis, Pak. Jadi selama mereka mampu untuk membuat bahagia secara materi, mereka akan maksimalkan itu. Dalam kitab Kimia Sa'adah itu kimia kebahagiaan, kata Imam Al-Ghazali. Jadi dalam Kimia Sa'adah itu kebahagiaan itu tergantung. Karena dalam diri kita ada Sa'adah Bahaim, kebahagiaan binatang ternak. Cing ari bagjana sasatoan naon, Bu? Bagja ya sato mah bagja we mun kitu teh gitu. Makan, minum, seks, naon deui ulin, mun bahasa Sunda naon? Hardolin. Jadi kalau hardolin ini hanya sa'adah bahaim namanya. Bahaim teh bahimah, binatang ternak. Jadi binatang ternak itu bahagia kalau dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa seks. Itu saja. Dan sekarang terjadi, Bang. Generasi muda itu ya. Na'udzubillah ya, tinggal generasi muda kan miris hati kita itu. Kenapa miris? Karena melihat generasi-generasi muda, mereka lebih mempertontonkan kenikmatan-kenikmatan yang itu sebenarnya bukan kenikmatan. Pemicu azab. Makanya lelaki resep ka pamoget, awawe resep ka istri. Dan itu dilegalkan kan. Ya itu ngeri kan ya. Itu tuh pemicu azab negara itu, bangsa. Makanya bahaim, sa'adah bahaim kata Al-Ghazali di Kimia Sa'adah, itu nanti dia akan merasa senang kalau begitu. Ila mun bisa dahar, nginum, hardolin gitu, senang tah lamun urang masih naik itu. Nu penting hirup di dunia mah dahar we eta teh nu kitu. Sa'adah bahaim namanya. Ada lagi yang kedua sa'adah siba. Siba itu binatang buas. Nah, ciri khasnya kebahagiaan binatang buas apa? Harimau yang itu. Kebahagia dia akan bahagia. Ciri naon, Pak? Menerkam, menzolimi orang lain. Kalau dia merasa senang menzolimi orang lain, hasud terhadap orang lain, takabur kepada orang lain, itu teh masuk ke dalam wilayah-wilayah binatang buas. Sa'adatus siba. Sa'adatus siba, kebahagiaan binatang-binatang buas itu seperti itu. Jadi orang teh resep lamun ngazolim batur teh. Ningali budak siksa gitu ya. Ninggal pasangan siksa, ninggal tetangga bermusuhan. Nah itu sa'adatus siba, kebahagiaan. Tinggal kita sadar diri hari kita bahagianya itu apa? Apakah hanya tadi ya makan minum, ataukah kita merasa bahagia ketika orang celaka? Nah itu kebahagiaan-kebahagiaan. Kalau nusok nipu, orang yang suka nipu, orang yang suka memberikan was-was kepada orang lain, itu sa'adah syaitoniyah. Di dalam jiwa kita ada itu teh, sa'adah syaitoniyah, kebahagiaan syaitan mah, pokoknya mah nipu batur. Kan setan mah sifatnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi gitu syaiton itu. Jadi kita inginnya menipu orang dan sebagainya itu sa'adah syaitoniyah. Nah, kita itu di sa'adah yang mana? Karena ingin masuk surga dan itu jalannya terjal. Apakah sa'adah bahaim, sa'adah siba, atau sa'adah syaitoniyah? Ternyata sa'adah harus diteruskan sa'adah keempat, sa'adah malaikat. Ada sa'adah malaikat mah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat dan senantiasa
melakukan perintah Allah. Itulah kebahagiaan. Nah, kalau kita masuk saadah seperti malaikat yang tadi, itulah manusia yang nanti akan bisa kembali lagi ke surga. Ya selebudi ke surga teh. Kenapa? Karena mereka ya seperti itu. Nah, oleh sebab itulah hadirin wa iman, coba kita bayangkan yang tadi bahwa surga itu memang dikelilingi oleh sesuatu yang tidak kita senangi. Jadi mau tidak mau kalau kita merasa tidak senang sholat, tidak senang zakat, tidak senang haji, tidak senang melakukan ketaatan kepada Allah, tapi kita memaksakan diri untuk masuk ke situ, itu tapi surgaeun. Dan itu akan masuk ke jannah. Wa fa'amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jannah yang akan tempat kembalinya. Syaratnya apa? Khofa maqama rabbihi, takut nanti dihadapkan di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa nahan nafsa, nahan nafsu anil hawa, menahan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu bisyahawat pinarakaan, sedangkan makari itu pisurgaan. Maka jalan terjalan ini harus kita lalui. Nah, hadirin wa iman, jalan terjalan ada 7 ya. Nah, kita bahas satu dulu ya. Yang pertama, aqobatul ilmi wal ma'rifah. Aqobah ilmu. Aqobah kita artikan jalan terjal. Jalan terjal ilmu, maksudnya tolab ilmu itu tidak mudah. Yang kedua, aqobah taubat. Ini kita pertemuan nantinya. Yang ketiga, nah ini lebih ramai lagi, aqobatul awaiq. Awaiq itu yang selalu ngahalangan wae gitu. Kergenah ibadah, celek aya dunia, celek aya orang lain, celek aya syaiton, atau dalam jiwa kita rapuh. Kita enak ibadah. Nah ini yang akan menghalangi 4 ini. Dunia, makhluk, syaiton, dan jiwa. Nanti kata Imam Al-Ghazali yang paling berat nomor 4. Nanti kita bahas. Ini yang rada panjang memang di sini. Yang nomor 4 itu memang berat sekali kalau yang ini. Kemudian awaik aqobah yang berikutnya adalah aqobatul awarid. Sesuatu yang muncul. Sesuatu yang muncul ke permukaan kehidupan kita. Ketika rajin ibadah, jol rizki, jol lintasan pikiran, atau orang terkena musibah. Kan ada orang yang sedang nikmat ibadah, Allah uji dengan musibah, jadi tidak lagi beribadah. Kan ada. Nah, ini adalah awarid, sesuatu yang muncul. Yang kepannya qada, ketetapan Allah sudah dipastikan. Nah ini nanti kita bahas lagi. Kemudian aqobah yang kelima, aqobatul bawa'ith, motivasi. Kita bisa melakukan ini, kita bisa mengerem ini karena ada 2 poin. 1 roja, 2 khauf. Roja harapan, jadi gas ke sananya. Kalau khauf itu sesuatu yang kita takutkan, berarti ini rem. Dalam kehidupan mesti ada kapan kita ngegas, kapan kita ngerem. Ini namanya bawa'ith, motivasi. Yang keenam, aqobatul qawadih. Kita sudah membangun amal-amal soleh, tapi jadi runtuh. Jadi rugrug gitu. Padahal bangunan ini amal soleh. Kenapa sampai runtuh? Karena 2 sifat dalam kalbu kita, yaitu ujub dan riya. Bahaya nih. Sudah bangun ternyata kenapa jadi hancur amal kita. Nah ini ada kisah-kisah yang menarik ketika ada 3 orang. Yang dia melakukan amal soleh. Tapi kata Allah, bohong karena anda selama dunia ini disebut qori, orang yang baca Quran. Kedua ingin disebut jariun, pahlawan. Ketiga ingin disebut jawadun, dermawan. Qori, pahlawan, dermawan oleh Allah digusur bukan ke surga tapi ke neraka. Kenapa? Ria, hancur tuh seluruh amal ibadah dia. Berarti aqobah ini tidak mudah. 7 aqobah ini tidak mudah, pahamu. Tapi aqobah pertama penentu. Ingat, aqobah pertama itu penentu, yaitu aqobatul ilmi. Kita bahas sebentar lagi. Yang terakhir aqobatul hamdi wasyukri. Aqobah terima kasih atau bersyukur. Hadirin wa iman rahimakumullah, halaman terakhir silahkan dilihat. Yang pertama
aqobah ilmu, al-aqobah al-ilmi wal ma'rifah. Tadi disebutkan ada ilmu, ada ibadah. Kata Imam Al-Ghazali bahwa annal ilma wal ibadah jauharon, bahwa ilmu dan ibadah itu dua mutiara yang sangat berharga. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Kemuliaan ilmu, khususnya ilmu mengenal Allah ya, ma'rifatullah, ilmu tauhid, ilmu akidah, itu termaktub dalam surah At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini ayat, kata Imam Ibnu Katsir, Allah Ta'ala mengabarkan kudrohnya Allah, kemampuan Allah yang sangat sempurna. Kenapa? Karena Allah menciptakan langit 7 lapis dan juga bumi 7 lapis. Dari mana 7 bumi? Wa minal ardi mislahunna. Mislahunna semisal langit. Langit ada 7, bumi pun ada 7. Dan ini termaktub dalam surah At-Talaq ayat terakhir. Dan di surah yang lain juga ada. Jadi untuk menegaskan bahwa Allah itu kudroh. Jadi ala kudrotihi tamah, kata Ibnu Katsir ya. Jadi kemampuan Allah menciptakan ini dengan kesempurnaannya dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ba'itsan ala ta'zimi ma syara'a minad dinil qawim. Jadi Allah menciptakan langit yang gagah dengan isinya, Allah menciptakan bumi yang gagah dengan isinya itu agar kita terbangkitkan diri untuk mengagungkan syariat Allah. Intinya mah kadieu teh. Kita lihat langit agar kita ta'zim, mengagungkan Allah sehingga kita siap untuk menjadi hambanya. Kita siap untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita melihat kegagahan langit dan bumi. Nah, ini menunjukkan apa? Mulianya ilmu. Dan dengan ilmu yang begini, jadi kemuliaan ilmu itu ada di sini. Jadi Pak Bu, kalau kita berpikir tentang langit, bumi dan seisinya, sehingga muncul rasa khosyah, di bawah nanti ada, muncul takut kepada Allah, inilah ulama sesungguhnya. Karena yang membawa ilmu itu adalah ulama. Ulama itu jangan dikerucutkan hanya ulama ahli fikih saja. Ulama siapapun, orang manapun yang selama dia muncul dengan ilmu itu ada kagum kepada Allah, ada muncul takut kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, inilah ulama. Maka dengan ini mulianya ilmu di sini. Kemuliaan ilmu itu yang pertama. Yang kedua, mulianya ibadah. Yang tadi ya, surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini mulianya ibadah. Nah, kalau kita sanding Pak Bu, ilmu dengan ibadah itu lebih mulia, lebih mulia dan lebih afdol. Imam Al-Ghazali menegaskan, fa'lam, ketahuilah, annal ilma asyraful jauharaini wa afdaluhuma. Bahwasanya ilmu ini adalah yang paling mulia dan paling afdol atau paling utama di antara ibadah. Jadi ilmu itu lebih mulia. Ilmu lebih utama daripada ibadah. Jadi ilmu dulu ternyata. Cingna hebat kudu ilmu heula. Kan tugas kita itu adalah ibadah. Tapi kenapa ilmu dulu? Nah, bagus. Ibadah tanpa ilmu, ya tertolak. Kalau bahasa hadisnya kan begini. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Siapa yang beramal yang tidak ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, tertolak. Nah, tertolak ini yang harus kita pahami. Berarti tertolak kalau tanpa didasari dengan ilmu. Maka di bawah Imam Al-Ghazali menyodorkan satu hadis yang membuat kita itu semangat untuk tolab ilmu. Lihat di bawah, langsung kita
ambil isinya ya. Fadlul alimi alal abidi. Keutamaan orang yang alim, orang yang rajin tolab ilmu, alal abidi, daripada orang yang rajin ibadah. Ini Nabi yang menjelaskannya lewat At-Tirmidzi. Keutamaan orang yang rajin tolab ilmu dan yang rajin ibadah, kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku daripada orang yang di bawah kalian. Berarti naon tah? Orang berilmu itu seperti Rasul, orang ibadah itu yang ada paling rendah di antara kalian. Mau tidak mau tetap ilmu itu menjadi lebih utama daripada ibadah. Lebih utama daripada ibadah. Ini dibahasakan oleh Nabi seperti ini. Atau kalau di hadis yang lain, lewat Muslim, fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sawairil kawakib. Keutamaan antara orang berilmu dan orang yang beribadah bagaikan rembulan dibanding dengan bintang-bintang yang ada di langit sana. Dalam hal apanya? Menerangi. Bulan itu menerangi luas ke bumi. Sedangkan bintang walaupun katanya lebih besar daripada bulan, tetapi tidak bisa menerangi seperti bulan. Inilah kelebihan dari orang yang rajin tolab. Nah ini akobah ilmu harus dilalui. Yang harus dilalui oleh kita adalah akobah ilmu. Jadi ibu bapak wayahnya dari sekarang ya belajar taklim. Yang benar taklim. Nah, belajar taklim itu yang benar dan ilmu itu harus betul-betul bermanfaat. Ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Makanya Nabi berlindung. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak ada manfaat. Dari ilmu yang tidak ada manfaat. Min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba wa min da'watin la yustajabu laha. Tidak agar dilindungkan diri dari ilmu yang tidak ada manfaat. Jadi aya ilmu yang tidak manfaat itu diajar naon kan sok gitunya. Diajar naon itu di pengajian teh. Tah orang kada bisa memilah dan memilih. Nanti di bawah terakhir dibahas tentang ilmu apa yang harus dikuasai oleh kita. Itu yang pertama. Kemudian Rasul bersabda lagi, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin. Sesungguhnya Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, hatta namlata fi juhriha. Sampai-sampai namlah itu semut. Sampai-sampai semut yang ada di lubangnya. Hatta huta, sampai-sampai ikan hiu, ikan paus yang ada di dasar lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Ini sabda Nabi, Bapak. Sampai-sampai semut, sampai-sampai ikan yang ada di dasar laut itu, mereka yusalluna, bersolawat. Allah bersolawat kepada tolab ilmu, menunjukkan Allah memberikan rahmatnya. Malaikat bersolawat kepada kita sebagai tolab ilmu, menunjukkan memohon istighfar untuk kita. Hatta penduduk langit, penduduk bumi, sampai binatang-binatang itu bersolawat agar kita diberikan kebarokahan dalam kehidupan. Syaratnya apa? Belajar dan mengajar agama. Belajar tolab ilmu yang benar ya, terus maksimalkan sampai maut menjemput kita. Tong seueur alasan namanya. Tong seueur alasan enggak enak aku streaming weh ya, ini bang gitu ya. Dengan streaming cukup dengan streaming. Kalau selama kita mampu hadir. Kenapa? Langkah demi langkah itu akan jadi penggugur dosa dan juga diangkat derajat langkah demi langkah. Apalagi kalau Bapak Ibu bawa kuda. Kuda itu kendaraan. Kuda kan di hadis ada 3. Bisa jadi ajrun, bisa jadi wizrun, bisa jadi satrun. Kalau digunakan kuda itu fisabilillah jadi ajrun. Panjang hadisnya tuh. Kalau ada kuda naik gunung, turun gunung, masuk lembah terus sampai dia membuang kotoran di situ, minum di situ, makan di situ, itu jadi ajrun bagi pemiliknya karena kuda ini digunakan untuk jihad fi
sabilillah. Begitupun Bapak Ibu bawa sepeda, bawa motor, bawa kendaraan untuk najis taklim, untuk jemput rezeki karena Allah, itu bagian daripada jihad, akan dilipat gandakan. Apalagi kalau kita keluar dari rumah untuk tolab ilmu, itu disebut fisabilillah. Jadi kayak Bapak Ibu sabada diri tong waka uih. Kamana heula jalan-jalannya? Karena ada pembatas di hadis itu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar untuk menjemput ilmu, maka dia berada dalam fi sabilillah. Batasannya apa? Hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumah. Jadi tong waka uih ka bumi. Ke pasar heula nya, Bu. Dok jalan-jalan bismillah ya. Nah, di sini kita teruskan. Jadi sampai-sampai semut yang ada di lubangnya, sampai-sampai ikan paus yang ada di dasar laut, mereka bersolawat bagi kita. Jadi Masya Allah, ini pentingnya akobah ilmu. Maka dijelaskan kata Imam Al-Ghazali, fa innal ilma bimanzilatis syajarah. Ilmu itu sekedudukan pohon. Wal ibadah bimanzilati samratun min samaratiha. Sedangkan ibadah sekedudukan buah dari pohon tersebut. Maksudnya apa ini? Ilmu bagaikan pohon. Ibadah bagaikan buah dari pohon itu. Berarti buah itu, ibadah itu buah dari ilmu. Buah ingin menjadi nikmat dan sebagainya harus dipelihara pohon yang ini. Nah, pelihara pohon itu dengan cara ilmu. Karena ilmu tadi ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itulah ilmu dulu didahulukan sebelum ibadah. Dan ibadah membuah. Maka Imam Al-Ghazali di akhir menegaskan ilmu didahulukan dari ibadah karena dua hal. Satu, litah sulalakal ibadahu wa taslam. Agar ibadahmu diterima, agar ibadahmu selamat. Karena dengan ilmu. Ayo yang ngadukul ibadah ya. Karena dia akan ada orang-orang begitu Pak. Dia rajin ibadah, tapi disuruh untuk tolab ilmu tidak mau. Rajin ibadah nama. Rajin sholatnya rajin, zikirnya rajin. Betul-betul rajin dalam hal ibadah. Tapi ketika kita ajak tolab ilmu, dia enggan. Ayat no gitu tuh. Itu udah bagus karena dia sebagai abid, sebagai hamba. Nanti kisah Jurej itu jadi inspirasi bagi kita. Jurej dipanggil oleh ibunya, apakah ke ibunya atau sholat? Nah itu karena Jurej belum paham tentang bab ilmu ini. Gitu. Makanya kalau kita beribadah harus berdasarkan ilmu. Karena ilmu itu akan ibadah kita akan diterima, makbul. Yang terakhir, yang kedua, annal ilman nafi'a yuthmiru khasyatallah. Ilmu yang bermanfaat itu akan berbuah khasyatullah. Nah ini terakhir. Jadi kalau kita belajar ilmu yang bermanfaat, maka akan muncul khasyah. Muncul ketakutan ya. Jangan muncul keangkuhan. Kalau kita belajar A, B, C, D ternyata muncul keangkuhan, berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Apalagi kalau kita menegaskan ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia, itu teh kaul iblis laknatullah alaih. Karena kita sudah belajar A, menghina orang lain. Kita belajar B, menghina orang lain. Belajar C, menghina orang lain. Itu tidak benar berarti belajar kita. Harusnya semakin hari semakin merunduk ilmu kita itu. Karena apa? Karena fa inna fawqa dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang maha ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terakhir lihat di bawah itu dalilnya ya. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama, orang yang berilmu. Ilmunya ilmu yang bermanfaat yang membutuhkan khasyatullah. Di bawah ilmu inti kata beliau yang harus dipelajari 3. Satu ilmu tauhid yang tadi ya, kita harus mengenal Allah, belajar tauhid, kitab tauhid banyak, bisa gunakan kitab tauhid Tuan Hasan, kitab tauhid Ustadz Aceng Zakaria, kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab tauhid yang banyak hari ini,
tinggal gali kaji silakan agar mengokohkan kekuatan kita di dalam tauhid sebagai akar dalam kehidupan kita. Yang kedua ilmu sir. Ilmu sir itu ilmu yang membahas tentang kolbu ya. Manajemen kolbu, bagaimana kolbu bisa kita arahkan, karena orang yang bertauhid itu kokoh kuat, tetapi nanti ada amal kolbu yang harus dia maksimalkan lagi seperti qanaah, zuhud, tawadu, syukur dan sebagainya. Itu ilmu sir, ilmu agar kita menjadi orang-orang yang soleh. Bisa kaji kitab Zuhud wal Wara, kitab Riyadus Sholihin. Riyadus Sholihin salah satu akan mengantarkan kita mendapatkan kolbu yang tumakninah. Yang terakhir kata beliau ilmu syariah. Ilmu syariah itu ilmu fikih. Ilmu fikih, kitab-kitab tentang fikih, tentang ibadah-ibadah, fikih mahdoh, ghair mahdoh, atau fikih ibadah, fikih muamalah, itu kaji ya. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana saum yang benar, bagaimana muamalah, bisnis dan sebagainya yang benar. Itu dikaji oleh kita sekalian. Untuk apa? Agar mengantarkan ke dalam kehidupan kita bahwa inilah akobah ilmu yang mau tidak mau harus kita melaksanakan, maksimalkan. Jadi ini waktu iman cukup ya sampai di sini. Kajian pada pertemuan pada pagi hari ini, insya Allah di pertemuan pekan kelima lagi kita masuk ke akobah kedua dan ketiga kita gabungkan, yaitu akobah taubat dan akobah awaik. Demikian yang dapat kita bacakan pada kajian Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.